Mukhtara Air di langit Indonesia. Siapa mereka dan kenapa Indonesia? Saya Tamara Del, kita akan membahas maskapai baru yang akan segera bersaing dengan banyak raksasa penerbangan dunia. Senja baru saja muncul di Bandara Halim ketika sebuah burung besi putih meluncur pelan ke apron. Para petugas bandara yang sedang sibuk tiba-tiba berhenti. Mereka memandangi burung besi itu dan dalam sekejap suasana berubah hening. Bukan Garuda, bukan Lion Air, dan bukan pula Qatar. Pesawat ini berbeda, seolah muncul dari balik awan tanpa hiruk-pikuk, tanpa promosi berlebihan. Hanya ada satu nama yang tertera di lambung pesawat, yaitu Mukhtara Air. Dengan livery kombinasi biru dan oranye adalah identitas visual yang sepertinya sengaja dibuat kontras, modern, dan mudah dikenali. Warna dan desain ini kemungkinan besar dimaksudkan untuk menonjolkan citra maskapai sebagai penyedia layanan profesional, nyaman, dan ramah. Cocok dengan positioning mereka sebagai maskapai full service dan relevan, baik untuk penumpang umum maupun jemaah haji dan umroh. Maka sejak detik itu, desas-desus pun mulai berputar di kalangan pengamat penerbangan. Siapa mereka? Kenapa datang sekarang? Dan apa tujuan maskapai baru asal Arab Saudi ini memasuki langit Indonesia yang sudah penuh sesak oleh raksasa-raksasa lama? Di balik keberangkatan pertama ke tanah air, Mukhtara Air bukan sekedar maskapai biasa, tapi merupakan sayap penerbangan dari Manzil Al Mukhtara Company Holding, yaitu perusahaan asal Madinah, Arab Saudi yang selama ini dikenal dalam ranah layanan hotel, haji, dan umroh. Dan pada akhir November 2025, Mukhtara Air resmi menjejakkan kakinya di Indonesia. Hari yang amat bersejarah. Pesawat pertamanya yaitu sebuah Airbus A320 mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab. Pada momen itu, pemimpin perusahaan menyatakan, "Kami ingin menghadirkan layanan full service berkelas internasional, bukan hanya untuk jemaah haji atau umroh, tetapi juga penumpang umum." Maka kombinasi pengalaman layanan haji atau umroh ditambah hospitality, ditambah lagi pengalaman penerbangan menjadikan Mukhtara Air muncul bukan sebagai pemain biasa, melainkan sebagai pemain terpadu di ruang religius dan transportasi serta layanan. Sejak hari pertama, Mukhtara Air punya strategi armada jelas. Ada dua tipe pesawat untuk tugas yang berbeda. Yang pertama adalah tipe narrow body, Airbus A320, yang dianggap fleksibel untuk rute jarak pendek menengah. Pesawat ini menjadi jembatan atau feeder domestik menghubungkan berbagai kota di Indonesia ke pusat hub mereka. Pesawat A320 pertama mereka dikonfigurasi dengan 152 kursi yang terdiri dari 8 kursi kelas bisnis ditambah 144 kursi kelas ekonomi. A320 pun dipilih karena ekonomis dan hemat bahan bakar. Yang kedua adalah tipe wide body, yaitu Airbus A330 untuk rute internasional, terutama rute jarak jauh ke Tanah Suci seperti Madinah, Mekah, bahkan kemungkinan ke Taif. Manajemen Mukhtara Air menyebut bahwa pada fase awal mereka akan mulai dari armada yang sudah ada, namun dengan ambisi ekspansi cepat. Target mereka adalah sekitar 10 pesawat dalam kurun waktu dekat. Maka dengan kombinasi pesawat A320 untuk domestik atau feeder ditambah A330 untuk internasional seperti umroh dan haji, Mukhtara Air menyiapkan diri bukan sekedar sebagai maskapai charter haji atau umroh, tapi potensi sebagai jaringan penerbangan terintegrasi antara kota-kota di Indonesia dan rute ke Arab Saudi. Tapi dari sedikit penjelasan tadi, pertanyaan yang muncul adalah justru kenapa Mukhtara Air memilih strategi seperti itu? Alasan mereka sebenarnya masuk akal dan pasar pun sepertinya mendukung. Pertama adalah permintaan besar untuk haji dan umroh. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah besar jemaah tiap tahunnya. Maka butuh banyak penerbangan langsung atau transit dari berbagai kota di Nusantara ke Tanah Suci. Lalu koneksi layanan terintegrasi. Nah, sebagai bagian dari Manzil Al Mukhtara, mereka bisa menawarkan paket lengkap dari penerbangan, akomodasi, hingga layanan hospitality
yang bisa jadi menarik bagi jemaah yang mencari kemudahan. Kemudian model hub and spoke domestik ke internasional. Dengan A320 melayani feeder dari berbagai bandar udara ke hub besar di Jakarta atau Surabaya dan A330 melanjutkan ke Arab Saudi, Muktara bisa menarik penumpang dari puluhan kota, tidak cuma dari kota besar. Dan dari segi layanan, mereka memiliki layanan full service, bukan kelas ekonomi semata, yang cocok bagi penumpang yang mencari kenyamanan, terutama untuk penerbangan panjang ke luar negeri. Nah, strategi ini memberi Muktara Air niche market yang relatif spesifik, tapi dengan potensi besar, yaitu jemaah umroh dan haji, serta penumpang yang ingin kenyamanan sambil tetap menjangkau banyak daerah di Indonesia. Tapi kira-kira apa tantangan besar dari maskapai ini? Nah, meskipun ambisi dan persiapan terlihat matang, Muktara Air tidak berjalan tanpa rintangan. Jelas ada beberapa tantangan utama yang mereka hadapi, seperti perizinan dan regulasi. Saat ini per Desember 2025, mereka masih dalam proses memperoleh sertifikasi Air Operator Certificate atau AOC, yang adalah syarat mutlak untuk bisa menerbangi rute komersial di Indonesia. Kemudian persaingan ketat di rute internasional dan domestik. Nah, untuk rute ke Tanah Suci, mereka akan bersaing dengan maskapai mapan dari Timur Tengah maupun Asia, serta maskapai domestik atau charter lokal yang sudah punya pengalaman. Sedangkan di domestik, persaingan antara maskapai untuk feeder dan penerbangan lokal sangat padat. Belum lagi beban operasional dan biaya yang tinggi. Jika mengoperasikan wide body untuk rute jauh ditambah layanan full service, maka biaya operasional bisa besar. Nah, untuk bertahan, mereka perlu load factor tinggi untuk kontrak jemaah ataupun agen yang setia. Dan Muktara Air pun perlu membangun kepercayaan serta reputasi yang baik. Sebagai pendatang baru, mereka harus membuktikan keselamatan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan agar mereka mendapat kepercayaan jemaah dan biro perjalanan. Nah, kira-kira dengan peta persiapan dan tantangan yang mereka hadapi, bagaimana masa depan dari Muktara Air? Nah, dalam 1-2 tahun ke depan, jika AOC mereka selesai tepat waktu, maka mereka bisa memanfaatkan musim haji atau umroh berikutnya untuk debut besar. Nah, mereka akan membawa banyak jemaah dari Indonesia ke Tanah Suci. Itu pun jika strategi paket layanan ditambah feedernya berhasil. Bisa jadi mereka mendapat reputasi cepat sebagai operator haji atau umroh dan penerbangan full service. Dan kalau ekspansi armada sesuai dengan rencana, yaitu mendatangkan 10 pesawat dengan kombinasi pesawat A320 ditambah A330, maka maskapai ini bisa menjangkau banyak kota dan bisa meningkatkan frekuensi penerbangan. Nah, hal ini menjadi sangat penting untuk membangun brand sebagai maskapai pilihan jemaah dan peziarah dari banyak kota kecil menengah. Maskapai ini juga akan menghadapi resiko dan ketergantungan pasar. Karena fokus besar pada jemaah haji ataupun umroh, maka bisa terjadi fluktuasi permintaan. Misalnya, karena regulasi Saudi, kuota haji, dan lain-lain. Hal ini bisa sangat mempengaruhi. Jadi, mereka perlu strategi diverifikasi. Tidak hanya mengandalkan jemaah, tapi juga penumpang umum, baik domestik maupun internasional. Nah, sebenarnya mereka juga punya potensi untuk jadi pemain regional. Jika berhasil, maka Muktara Air bisa berkembang melayani rute Asia Tenggara ke Arab Saudi. Dan selain itu mereka juga bisa menarik peziarah atau wisatawan muslim dari negara lain, bukan cuma dari Indonesia. Nah, selain tantangan maupun kendala, sebenarnya Muktara Air juga punya beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi maskapai yang menjanjikan. Seperti kombinasi pengalaman layanan hospitality ditambah penerbangan. Artinya mereka paham betul kebutuhan jemaah seperti layanan, kenyamanan maupun manajemen rombongan. Kemudian strategi armada yang cerdas yaitu menggunakan narrow body untuk domestik atau feeder ditambah wide body untuk jarak jauh. Menjadikan maskapai ini memiliki fleksibilitas tinggi. Nah, fokus full service bukan low cost, cocok untuk pasar jemaah dan penumpang yang menggunakan kenyamanan. Tapi seperti semua underdog besar, keberhasilan sangat tergantung pada performa operasional, manajemen resiko, dan kemampuan adaptasi terhadap regulasi dan juga pasar. Mari kita berandai-andai. Jika suatu hari nanti Muktara Air berhasil memberikan pelayanan terhadap jemaah Indonesia, mungkin akan seperti ini skemanya. Ketika sekelompok jemaah haji atau umroh dari Lampung, Aceh, Makassar, dan Bandung
semuanya bisa berangkat dari kota masing-masing dengan menggunakan pesawat feeder A320 Muktara Air. Kemudian para jemaah ini berkumpul di Jakarta. Lalu mereka akan naik Airbus A330 langsung ke Madinah. Semuanya dalam satu paket. Transportasi, kenyamanan, layanan full service, suasana yang islami tanpa ribet. Nah, kalau Muktara Air berhasil mewujudkan visi itu dengan operasi aman, layanan baik, harga kompetitif, mereka bukan cuma maskapai baru, tapi mereka bisa jadi jembatan penting antara ratusan kota di Indonesia dengan Tanah Suci. Tapi tentu saja jalan itu penuh tantangan dan belum ada sejarah panjang yang bisa dijadikan jaminan. Nyatanya di tengah industri aviasi yang semakin ketat, saat sebagian maskapai berjuang bertahan dan sebagian lainnya tumbang, kehadiran Muktara Air terasa seperti teka-teki besar. Apakah ini awal babak baru bagi jemaah haji dan umroh Indonesia? Atau justru sebuah permainan besar dari para pemain global yang punya ambisi menguasai rute Tanah Suci? Yang jelas, sejak pesawat pertamanya menyentuh landasan Jakarta, satu hal menjadi pasti. Cerita ini baru saja dimulai dan Muktara Air bisa saja menjadi kejutan terbesar di dunia penerbangan tahun ini. Dan tentu saja kita akan sama-sama menunggu ketika nanti Muktara Air mengudara di langit Indonesia. Delvers, aku sudah memenuhi janji aku kepada kalian, yaitu untuk membahas Muktara Air, karena di beberapa video kemarin itu aku lihat di kolom komentarnya selalu ada request mengenai pembahasan Muktara Air yang katanya akan mengudara pada tahun 2026, tepatnya di bulan Januari. Tentu kita akan menunggu bersama-sama, dan kalau nanti di antara kalian Delvers ada yang akhirnya menggunakan Muktara Air untuk bepergian, entah itu umroh atau haji, kalian harus banget cerita sama aku bagaimana pengalaman kalian menggunakan maskapai itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.